dengan adanya pertanian terintegrasi atau artansi ini dapat membantu masyarakat Desa Karangpucung untuk khususnya meningkatkan tingkat perekonomian warga, bisa terus kita tangkap peluang-peluang yang berkaitan dengan pendapatan masyarakat. Salah satunya itu kemudian kita ingin sedikit banyak membantu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para petani. Dari situ kita bisa memperkenalkan teknologi, kita bisa menerapkan konsep budidaya atau bertani yang benar, artinya sesuai teori atau ilmu yang berkembang. Kita bisa selalu update apa inovasi-inovasi yang ada di dalam dunia pertanian. Dan kita juga bisa menjadi salah satu inovator baru dalam dunia pertanian. Dari situ kemudian banyak sekali yang bisa saya sampaikan sebenarnya, salah satunya juga menjadi sarana memperkenalkan pertanian, peternakan dan perikanan bagi anak-anak, terutama anak-anak yang masih bersekolah untuk melakukan outing kelas di sini, sehingga kita bisa menanamkan sejak dini bahwa pertanian itu juga menarik, pertanian itu juga mengasihkan dan juga memberikan kesan bagi masyarakat atau generasi muda juga bahwa pertanian itu ketika dikelola dengan baik juga salah satu sektor usaha yang sangat menjanjikan. Kita saat ini berada di area pertanian terintegrasi Chandra Kahuripan yang disingkat nanti Artansi. Jadi Artansi itu kepanjangannya area pertanian terintegrasi. Seperti itu. Jadi konsep awal mulanya saya mulai dari greenhouse melon hidroponik ini yang saya sampaikan bahwa tujuannya adalah untuk menarik generasi muda. Alhamdulillah pada awal kita cukup dapat antusiasme lumayan banyak dari teman-teman sekitar sini, petani muda yang saat ini menjadi petani muda yang awalnya belum tertarik dunia pertanian. Alhamdulillah dengan konsep seperti ini banyak yang tertarik. Dari situ saya menangkap peluang bahwa ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah area yang terintegrasi, karena potensi di desa itu banyak tidak jauh dari peternakan, perikanan, dan pertanian. Itu menurut saya potensi utama di desa kita, di desa kami, itu adalah sektor pertanian. Dari situ saya merangkul beberapa kelompok pertanian yang sudah ada, diantaranya ada kelompok domba, ada kelompok peternak sapi, itu sudah ada, untuk dapat bergabung menjadi satu area. Jadi awal mulanya itu kemudian kita berkoordinasi dengan pihak desa. Saat ini kita menggunakan tanah kas desa. Terima kasih kita sudah difasilitasi tanah kas desa untuk dimanfaatkan teman-teman semua dengan syarat kita berkelompok. Jadi konsep yang kita usung di sini adalah pertanian terintegrasi. Terintegrasi di situ tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produktivitas, yang pertama itu, yang kedua untuk menurunkan biaya produksi. Jadi dengan adanya pertanian, peternakan, perikanan digabung jadi satu, kita bisa saling memanfaatkan satu sama lain. Memanfaatkan dalam arti positif. Sebagai contoh, di situ ada limbah peternakan, kotoran sapi, kotoran domba, kotoran kelinci saat ini dan lain sebagainya. Kita bisa olah menjadi pupuk organik. Jadi muncul ada kelompok pengolah pupuk organik. Pupuk tersebut kita bisa manfaatkan untuk pertanian. Jadi yang bertani kita beli ke kelompok pupuk organik tadi, kelompok peternakan. Di situ ada sapi, kelinci, domba dan lain sebagainya. Jadi limbah-limbah yang selama ini kurang bermanfaat, kita bisa hasilkan sesuatu yang lebih positif atau lebih bermanfaat bagi kelompok lain. Untuk saat ini, alhamdulillah dalam 2 tahun lebih ini kita sudah berkembang cukup lumayan. Jadi awal mula ada kelompok yang sudah ada, akan tetapi berkembangnya waktu banyak yang teman-teman masyarakat di sini yang berinisiatif untuk membentuk kelompok baru juga ada, dan sampai sekarang terus bergabung kelompok-kelompok yang lain. Saat ini kita sudah ada 10 kelompok yang tergabung di Artansi dengan total anggota lebih dari 150 orang.
Jadi di sini ada kelompok peternakan sapi, ada kelompok peternakan domba atau kambing, ada kelompok peternakan kelinci, ada kelompok peternakan jangkrik, budidaya jangkrik, kemudian ada kelompok perikanan, ada kelompok petani muda yang mengelola melon hidroponik dan sayuran hidroponik, kemudian ada kelompok wanita tani, ini isinya ibu-ibu juga mengelola pertanian organik dan pertanian konvensional juga. Kemudian ada kelompok UJA, unit pelayanan jasa Alsintan, kemudian ada kelompok pertanian, kelompok tani biasanya disebut, juga berkembang saat ini ada kelompok UMKM. Jadi kelompok-kelompok tersebut muncul memang tidak dalam satu waktu, tidak serentak langsung semua bergabung, tidak. Banyak juga yang memang dibuat karena menangkap peluang. Jadi ternyata antusiasme masyarakat sekitar bahkan di luar kota juga cukup banyak. Jadi banyak yang datang ke sini, dari situlah muncul inovasi-inovasi teman-teman semua. Contoh salah satunya kelompok kelinci. Kelompok kelinci bergabung di sini membuat kelompok itu karena memang ternyata banyak anak kecil yang mulai tertarik dunia pertanian, main ke sini keliling-keliling. Ketika diberikan ruang kelinci atau peternakan kelinci, pasti banyak yang tertarik. Dari situ awal mulanya. Jadi berkembang memang karena melihat situasi dan kondisi bahwa ini berpeluang. Untuk saat ini kita kelola lahan memang baru 2 hektar. Akan tetapi sebenarnya dari pihak desa kita pada saat berkoordinasi, kita sebenarnya disediakan lahan sekitar 6 hektar. Jadi memang sudah banyak planning atau perencanaan yang akan kita buat untuk memanfaatkan lahan itu. Jadi kita berjalan pelan-pelan satu persatu kita lakukan. Setelah konsep kita bentuk seperti ini, saat ini ada 10 kelompok, memang banyak sekali peluang yang bisa kita ambil. Contohnya pada saat ini kita juga menjadi P4S, kita rutin membuka pelatihan budidaya melon, ada juga pelatihan peternakan sapi di sini. Yang evaluasi kita sudah beberapa kali pelatihan cukup baik, ternyata peminatnya justru banyak dari luar kota. Tiap pelatihan justru peminat terbanyak atau peserta pelatihan terbanyak itu adalah dari Jakarta. Dari Jakarta, kemudian ada dari Purwakarta, dari Kendal, dari termasuk lingkungan sekitar, dari Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap dan lain sebagainya. Dari situ muncul lagi kita sudah punya homestay dari warga. Homestay di rumah warga itu warga menyediakan kamarnya atau ruangannya untuk digunakan penginapan. Dari situ terus berkembang. Dari situ konsepnya saat ini kita memang arahnya ada sedikit banyak mau tidak mau karena pengunjung cukup banyak ketika panen, kita arahkan ke wisata. Yang kita sasar saat ini adalah agro edu wisata atau wisata edukasi. Yang saat ini mungkin walaupun kita belum ada sentuhan untuk wisata, sudah ada ribuan anak dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA untuk melakukan wisata edukasi ke Artansi Chandra Kauripan di Desa Karangpucung. Jadi fokus kita selain pengembangan produksi, kita juga untuk wisata. Jadi seiring berjalannya waktu bisa kita lihat memang pengunjung utama atau pengunjung terbanyak kita memang saat ini tertarik untuk buah melon hidroponik yang memang dari segi rasa, dari segi kualitas beda jauh dengan melon-melon yang ada di pasaran, sehingga sampai saat ini peminatnya masih sangat banyak. Sebagai gambaran, panen terakhir kemarin satu greenhouse ini untuk 700 tanaman kita habis dalam waktu 2 hari. Dari situ memang karena kita belum bisa menyajikan atau melon itu setiap saat, jadi ada masa-masa panennya. Biasanya dalam waktu 1 bulan itu kita ada 1 greenhouse panen. Jadi disitulah masa-masa paling banyak pengunjung untuk yang mau petik melon. Selain itu pengunjung terbanyak adalah outing class, biasanya dari TK, SD dan PAUD. Di situ kita juga sudah punya tim teman-teman anak muda petani milenial di sini yang siap menjadi guide-nya atau menjelaskan bahwa di sini sudah ada banyak peternakan, pertanian dan perikanan. Dijelaskan untuk anak-anak bahwa
masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan, kemudian anatomi hewan, kemudian makanannya dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya konsep seperti ini menurut saya ketika sektor utama di desa tersebut adalah pertanian atau sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan punya lahan pertanian, menurut saya konsep seperti ini bisa diterapkan di semua desa yang memiliki syarat-syarat tersebut. Jadi memang menurut saya ini konsep yang saling menguntungkan antara pihak desa dan masyarakat. Jadi banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil, termasuk tadi yang sudah saya jelaskan, ternyata bisa untuk wisata, ternyata bisa menekan biaya produksi, ternyata bisa meningkatkan produktivitas karena kita bisa sharing setiap saat dengan petani-petani di sini. Kita punya agenda setiap bulan ada pertemuan rutin seperti itu. Ini memiliki peluang karena salah satu peluang utama di desa yang saya tangkap ya seperti ini. Ya pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena kita punya lahan, kita punya air, kita punya rumput yang banyak, bahkan tanpa kita tanami kita sudah punya banyak rumput, tinggal dikelola dengan sentuhan teknologi dan modernisasi. Saya rasa konsep seperti ini itu hampir bisa dikatakan banyak sekali manfaatnya. Untuk membangun pertanian terintegrasi di tempat kami saat ini memang perjalanannya tidak mudah. Artinya walaupun saat ini kita sudah lihat banyak anggota yang bergabung, sudah banyak lokasi, destinasi di sini yang memang banyak komentar dalam waktu 2 tahun ini cukup cepat, pembangunannya atau perkembangannya sudah cukup lumayan. Akan tetapi banyak sekali kendala dan permasalahan di awal, betul. Jadi memang sangat sulit menyeragamkan atau kan memberikan pandangan kepada masyarakat di desa pada awal untuk membuat konsep seperti ini. Jadi permasalahan utama meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini mempunyai peluang bagus atau ini mempunyai masa depan yang bagus, katakanlah seperti itu. Tapi itu seiring berjalannya waktu dengan perkembangan yang bisa kita perlihatkan akan semakin mudah untuk mengajak masyarakat bergabung dan memberikan sumbangsih untuk pembangunan di area pertanian terintegrasi ini. Kita harus mempunyai bukti. Biasanya hasil kita perlihatkan bahwa bukti ini, jadi awal mula memang saya bergerak sendiri, Mas. Saya bergerak sendiri membuat greenhouse ini, mengajak teman-teman yang mau bergabung. Pada saat itu masih sangat sulit memang, karena yang saya sampaikan tadi bahwa di awal hampir tidak ada satupun petani muda. Dari situ perlu pendekatan khusus. Saat ini lebih dari 150 orang warga masyarakat Desa Karangujung bergabung di area pertanian terintegrasi dengan kelompoknya masing-masing.